tanam sajen yang terakhir. Opa gak tahu kalau ternyata 2 buaya putih itu ada di sana. Bayu merasa bulu kuduknya merinding luar biasa. Namun, kakek Mbak Suroso dan penduduk desa tahu cerita kisah buaya putih kembar yang tinggal di Danau Kawah. Konon mereka adalah penguasa gunung tersebut. Yang sekarang ikut Bayu, itu dulu ikut Ratna. Suara Pak Simon terpotong-potong oleh tangisnya. Sarah keluar bersama bule membawa minuman, tapi melihat bahwa situasi ruang tamu sudah berubah sama sekali. Mereka meletakkan saja minuman itu di meja dan bergabung duduk bersama yang lain. Saya tadi tidak melihat mereka seperti buaya. Mereka seperti manusia. Hanya Bayu tidak bisa melihat wajahnya. Bayu mengatakan itu tanpa tekanan apapun. Jadi, ayah yang kasih penyakit itu ke Bayu. Ayah Bayu berdiri, wajahnya memerah. Mamanya menarik tangannya dan menarik kembali untuk duduk. Aku gak ngerti. Keluarga kok isinya setan-setan semua. Apa gak bisa hidup normal kayak orang lain? Sekarang orang yang kelihatannya baik justru kasih masalah ke cucunya. Apa karena itu Mbak Ratna gak punya anak? Jadi selama ini uang ayah itu dari pesugihan. Memalukan. Enggak, kamu salah paham, nak. Pak Simon hendak meneruskan perkataannya tapi dipotong oleh ayah Bayu. Apa? Bayu tadi gulung-gulung di hutan itu juga salah paham. Anak saya ngereng-ngereng kayak macan itu salah paham. Gosong di dadanya itu salah paham. Jika tidak ditahan oleh mama, ayah sudah hampir berdiri lagi. Kok yo tega yo? Ya, Bayu berbicara kepada ayahnya. Di hutan tadi Opa Simon yang bantu Bayu. Iya, bantu kamu buat makanin kamu ke buaya-buaya itu. Emosi ayahnya jelas tinggi. Bule dan Sarah yang masih kebingungan, tidak tahu harus memihak kepada siapa. Begitu juga orang yang hadir. Mereka tidak tahu bahwa keluarga yang kelihatannya begitu bahagia, segalanya adalah ternyata rapuh. Itukah harga yang harus dibayar untuk sebuah penampilan? Menampakkan ke dunia segalanya indah dan melimpah, tetapi keropos dan mati di dalam. Ratna dulu TBC ketika aku bawa ke sini. Dulu TBC tidak seperti sekarang, obatnya gampang dicari. Dulu kalau TBC obatnya adalah tinggal di kawasan sejuk sambil terus minum obatnya. Karena itu anakku satu-satunya itu kubawa ke sini supaya dia bisa sembuh. Dan aku berterima kasih kepada Pak Taji yang menerima Ratna di sini. Egois. Ayah Bayu mengangkat kedua tangannya ke depan wajahnya dan meletakkan tubuhnya ke kursi, membuang wajah dari ayah angkatnya itu. Dengarkan dulu, Jaya. Pak Simon meneruskan ceritanya. Dan Ratna memang sembuh. Dokter menyatakan penyakitnya sudah tidak ada lagi. Orang tua mana yang tidak senang kalau anaknya sehat? Lalu saya sekarang harus senang anak saya sakit diikuti setan. Ayah Bayu masih membuang wajahnya. Le, dengarkan dulu toh. Tukas kakek. Tapi ketika aku memandikan dia, aku menemukan bekas gosong seperti gosongnya Bayu di dadanya. Aku tidak tahu sampai aku bermimpi malam itu.
Ada anak kecil yang merangkul Ratna. Anak laki-laki. Aku cari tahu kemana-mana apa yang terjadi. Sampai aku tanya orang yang ngerti. Katanya kalau mau anakku bebas, aku harus memindahkan anak kecil itu ke orang lain. Dan tiba waktu itu Pak Taji minta tolong supaya aku merawat kamu di rumahku. Pak Simon menahan perkataannya. Aku pikir itu kebetulan. Aku bisa minta tolong memindahkan anak kecil itu dari Ratna ke kamu. Aku hanya ingin Ratna sembuh dan tidak tersiksa lagi dengan sakitnya. Setelah TBC-nya lalu sakit itu. Semua orang terkisap. Ayah Bayu benar-benar meledak. Dia memukul meja. Oh, jadi selama ini keluarga kami itu cuma jadi tumbal ayah toh? Ayah? Ayah macam apa? Dia mengepal tangannya hendak menghantam Pak Simon. Oh, pantas karena itu ayah mau membiayai semua biaya ruatan Bayu, biar cepat Bayu dicaplok buaya. Diam kamu. Kamu gak tahu apa-apa. Pak Simon terbawa emosi, dia berdiri. Apa? Ayah Bayu juga berdiri berhadapan-hadapan dengan Pak Simon. Orang-orang menarik keduanya supaya tidak sampai terjadi perkelahian. Kamu pernah dadamu sakit? Kamu pernah dadamu gosong seperti dialami Bayu? Tanya Pak Simon kepada Ayah Bayu. Jawab, pernah. Kemarahan masih terpancar di wajah Pak Wijaya. Karena aku sayang kamu setelah kamu datang ke rumah. Setelah aku melihat kamu, aku gak melihat kamu sebagai cuma anaknya Pak Taji. Jaya, begitu aku melihat kamu, aku seperti melihat anakku yang lain. Kamu itu aku anggap anak bungsuku. Apa yang terbaik yang aku kasih ke Ratna juga aku kasih ke kamu. Aku gak pernah minta anak kecil itu ke kamu. Ngerti kamu? Pak Simon melanjutkan. Kamu ingat waktu kamu kenaikan kelas 6 kamu minta sunat. Aku menyunatkan kamu di sini, di B ini. Kita pergi ke sini bersama mbakmu. Ingat, sore hari bersama Ratna aku naik ke Gunung K. Kamu pikir ngapain? Aku ingin melepaskan anak kecil itu dan mengembalikan dia ke asalnya. Di situ aku tiba-tiba masuk ke entah dunia apa. Ketemu orang tua anak itu. 2 buah buaya putih itu di Danau Kawa. Ayah Bayu beringsut mundur. Aku melepaskan anak itu dan orang tuanya. Kedua buaya itu menerimanya, tapi anaknya tidak mau lepas. Dia minta ganti. Dan kamu tahu siapa yang menggantikan Ratna? Siapa yang membawa anak kecil itu selama bertahun-tahun? Aku. Ayah Bayu terduduk. Aku juga ayah sama kayak kamu. Ayah akan melakukan apapun untuk anak-anaknya. Aku juga akan melakukan itu untuk anak-anakku. Aku juga tidak mau anakku celaka. Dan kamu itu juga anakku. Napas Pak Simon tersengal, air mata menitik dari matanya. Bibirnya bergetar. Aku juga gak akan merelakan anakku, cucu-cucuku mengalami masalah. Lebih baik aku yang sengsara asal anakku bisa hidup senang. Aku gak akan mengorbankan kamu, nak. Gak akan. Dia mengatakan kalimat-kalimat terakhirnya itu dalam air mata.
Air mata ayah Bayu tiba-tiba pecah. Dia tidak kuasa, dia memeluk ayah angkatnya itu. Ayahnya, "Maafkan saya, Ayah." Sarah menangis, Mama menangis, Pak Lek dan kakek tidak luput dari air mata. Bule justru memandang kepada Bayu. Air matanya tertahan. Perempuan itu agaknya merasa bahwa derita itu akan dibawa oleh Bayu terus-menerus sampai dia tua. Siapa orang yang bisa hidup seperti itu? "Kita ini keluarga, Nak." Lalu Bayu. Ketika mereka semua kembali duduk, Pak Simon melanjutkan. Aku tidak tahu, tapi sejak dulu aku bermimpi. Mimpiku selalu Bayu. Anak kecil yang ikut aku senang bermain-main dengan Bayu. Mereka sangat akrab sejak kecil. Tapi aku tidak akan membiarkan Bayu begitu. Aku jujur tidak tahu bagaimana dia berpindah kepada Bayu. Aku hanya tahu begitu tiba-tiba kosong di dadaku hilang dan justru Bayu yang tiba-tiba sakit. Aku tahu ketika itu anak itu sudah berpindah ke Bayu. Nyai Cemboko Rani selalu mengajak anak ini pulang. Bayu berkata pelan. Keluarganya juga merindukan dia. Kita lepaskan dia ke keluarganya. Sarah yang awalnya sama sekali tak percaya pada hal-hal semacam ini tiba-tiba memunculkan perkataan yang di luar dugaan. Tapi dia gak mau pulang. Suasana menjadi hening, semua mata melihat Bayu. Ya sudah, kita siap-siap ruatan. Sudah mau jam 8. Tukas Bayu, dia tersenyum pasrah. Ruatan itu mungkin tidak akan ada gunanya, namun paling tidak menyenangkan penonton yang haus hiburan. Membuat orang lain senang apa salahnya. Bayu berjalan ke belakang menuju kamar mandi. Seolah dia tak takut lagi pada kamar mandi itu. Sebelum masuk kamar mandi, dia berbalik ke belakang, berkata kepada semua orang di ruang tamu. Oh ya, Nyai Cemboko Rani sejak tadi mengikuti kita dari hutan. Dia sekarang berdiri di jalan depan rumah. Cuma mengawasi, tidak kelihatan kepingin masuk mengambil momongannya. Mungkin benar sudah kerasan. Dalang itu memandang keduanya. Dia tersenyum kepada Bayu dan Sarah, berjabat tangan dengan ayah, mama, kakek, dan Pak Simon. Lalu berbicara dengan Basuroso. Kados pundi kalau wau keliling desa lan tanam sajenipun? Basuroso tidak mengatakan apapun selain hanya tersenyum. Dalang itu mungkin mengartikan senyuman itu sebagai lancar tanpa halangan. Dalang itu menghabiskan waktu dengan merokok dan diam sebelum dia berbicara kepada orang-orang di balai desa itu. Kok wonten ingkang boten pas nggih raosipun? Tentu saja semuanya tahu, tapi mereka hanya tersenyum. Kakek yang angkat suara. Sampun sae sedoyo. Dalang itu berdiri dari tempat duduknya dan lalu berkeliling ruang balai desa itu. Dia sempat berhenti di beberapa titik dan seperti menghirup sesuatu. Beberapa saat kemudian dia berjalan menuju Basuroso. Panjenengan ngapet harus? Basuroso jelas tahu yang dimaksud, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Nampak sekali dalang itu tidak tenang. Wayang akan dimulai pukul 10 malam, sekitar sejam lagi. Kira-kira tengah malam ruatan akan dilaksanakan. Dalang itu tentu tahu bahwa Murwokolo bukanlah sebuah lakon biasa. Lakon itu harus dibawakan oleh dalang yang memang mengerti dan tahu tata cara meruat secara Murwokolo. Tidak semua dalang bisa melakukan ruatan serupa itu. Untuk persiapan ruatan memang bisa dilakukan oleh orang lain.
Tetapi ruatan itu sendiri dilakukan sang dalang di tengah pertunjukan. Estungge, tanam saja ini pun lumampah sae. Bayu yang menjawab dengan keras. Nggih Pak Dalang. Dalang itu mengambil napas panjang. Nampak sekali bahwa dalang itu tidak yakin. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Asrep nggih. Dalang itu bertanya lagi. Dan semua orang yang ada di sana diam saja. Para pengrawit diminta untuk naik lebih dulu memainkan beberapa tembang. Para sinden mengikuti di belakang mereka. Dan tidak lama kemudian beberapa tembang sudah dimainkan. Tak lama dalang itu memandang kepada Bayu dan Sarah. Nanti kalau saya panggil Mas dan Mbaknya naik ke umpak ruatan ya. Sarah mengangguk, dalang itu pun melenggang pergi. Dan suaranya sudah bergelora memainkan lakon Murwokolo. Bagi Bayu semuanya hampa. Ini semua tidak akan ada artinya, ruatan ini hanya guyonan saja. Tak akan bermakna apapun. Segala persiapan, biaya dan dukungan seluruh penduduk desa dilakukan. Hanyalah untuk sebuah penampilan saja. Tujuan utamanya sudah gagal sejak semula. Bayu menyingkir sejenak, menyingkap beskap yang dikenakannya. Menilik memar di dadanya, tak ada yang berubah. Anak itu tetap ada di situ. Dia mengambil napas panjang. Entah ini pasrah atau keputusasaan. Apalah bedanya? Keduanya sama saja saat ini. Tapi mengapa Bayu tidak bisa melihat anak itu? Itu menjadi pertanyaan besarnya sampai saat ini. Dia bisa melihat hal-hal yang lain, namun mengapa tidak anak ini? Bahkan Bayu bisa melihat perempuan berbaju merah yang sekarang berdiri persis di sebelahnya mengelus-elus bahunya. Tadi waktu di rumah gak mau masuk. Di sini berani mendekat. Bayu mengucapkan lirih, tak hendak menatap wajahnya. Tapi dia merasakan elusan tangan perempuan itu di bahunya. Kenapa masih marah? Baunya Iko masih arus. Saya lu sudah pasrah. Perempuan itu hanya dia menepuk pundak Bayu beberapa kali. Bayu berjalan mendekat opanya. Basuroso yang berada di sebelah opanya tiba-tiba mengendus yang beliau tahu. Bayu pun hanya mengangguk saja mengiyakan. Perempuan berbaju merah itu mengikutinya di belakang. Entahlah, mungkin dia harus membiasakan. Opa, tadi siang bilang acara ruatan ini tidak pas, kenapa memangnya? Pak Simon menatap cucunya. Gak tahu Yu. Rasanya ada yang gak pas saja menurut Opa. Tapi apa itu Opa juga tidak tahu persisnya. Maafkan Opa ya Le. Bayu tersenyum menatap opanya. Bukan salah Opa, bukan salah siapapun. Mungkin juga bukan salah anak ini. Cuman ada anak-anak yang nakal saja. Bayu juga pernah nakal. Eyang juga tidak mengerti Yu. Eyang bisa sama sekali tidak kelihatan begitu. Bahkan sampai tanam sajen pun tidak tuntas. Ayamnya lepas. Semuanya hambar, semua pembicaraan, segalanya seperti nasibnya sudah digariskan. Dia mungkin bisa melepaskan anak itu, tapi dengan syarat mengorbankan yang lain. Harus memilih menjadi orang jahat jelas bukan pilihan. Perasaan hampa yang dirasakannya di hutan tadi seperti mengingatkannya. Jika dia nekat melepaskan anak itu kepada yang lain, maka Bayu siap kehilangan orang itu. Dan Bayu tahu, seperti tahu bagaimana rasanya kehilangan. Daripada harus kehilangan orang lain untuk menanggung bebannya, lebih baik ini ditanggungnya sendiri. Dia tidak ingin Sarah kehilangan kebahagiaannya, apalagi papa mamanya. Anak yang sial. Anak Sukerto. Ya mungkin ruatan ini memang cocok untuk dia. Sial. Dia melihat kembali kepada Sarah. Gadis itu tidak nampak ceria seperti biasanya. Gadis yang tak bisa tenang itu kini hanya duduk diam,
melamun sama seperti Bayu. Dia berpakaian Jawa, kebaya dan rambutnya digelung berselip melati. Ayah dan mamanya juga lebih banyak diam. Paling-paling ketika mereka saling berhadapan, mereka saling melempar senyum. Tapi sekedarnya saja, Bayu tahu bahwa mereka berdua beberapa kali mencuri pandang kepadanya. Namun kembali berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang baik lagi. Wayang ini seperti hidup kita ya Eyang. Basuroso menatap anak muda itu. Apalah artinya memberikan hiburan, segalanya terjadi begitu tiba-tiba. Seperti orang yang diguyur hujan.